Artinya kalau seandainya kita melihat segala apa yang Allah ciptakan di langit maupun di bumi, manusia seakan-akan makhluk yang hanyalah kemudian setitik kecil yang memiliki dosa yang besar. Jadi kan kalau memperhatikan segala sesuatu apa yang Allah ciptakan, itu jenisnya dewek cilik tanggung jawab gede, dosanya gede, uripe sedela tanggung jawab selama-lamanya. Kan seperti itu ya. Nah, kalimat wasyama. Makanya suatu kali kemudian antum melihat langit, cukup kalimatnya wasyama'i, demi langit. Saya terlebih dahulu, panjenengan silakan lihat itu surat At-Tariq. Wassama'i wat-tariq wa ma adraka mal-tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma in dafiq yahruju min baini sulbi wa tara'ib innahu 'ala rajmihi laqadir yauma tubla syara'ir fama lahu min quwwati wala nasir. Surat Al-Buruj, surat At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat 10. Wasama, demi langit, wa tariq, dan apabila datang malam hari, demi langit yang datang malam hari. Wa ma adraka matariq, dan apa yang kamu ketahui itu yang datang malam hari itu. An-najmu, yaitu bintang, asakib, yang bersinar tajam atau cemerlang. In, tidaklah, kullu nafsin, yaitu tiap-tiap jiwa, lama melainkan ngalaiha, atas jiwa itu, hafid, malaikat-malaikat penjaga. Wal yang duril insan, maka hendaklah manusia melihat atau memperhatikan mimma, dari apakah khuliqo, dia diciptakan. Khuliqo, dia telah diciptakan min ma'in, dari air, dafik, yang terpancar. Yahruju, yang akan keluar, min baini, di antara sulbi, yaitu tulang sulbi laki-laki, wa taraib, dan tulang dada perempuan. Innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala ala rajmihi, atas pengembaliannya, laqadir, sungguh-sungguh berkuasa. Yauma, pada hari itu, tubla, akan ditampakkan asyarair, itu rahasia-rahasia. Maka tidaklah untuknya min kuatin, dari kekuatan, wala nasir, dan tidak ada yang bisa menjadi penolong. Surat At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kalau seandainya kita artikan jadi sesuai dengan bahasa Indonesia, artinya menjadi seperti ini. Demi langit yang datang malam hari. Apa yang kamu ketahui tentang yang datang malam hari itu? Yang datang malam hari itu adalah bintang yang bersinar tajam dan cemerlang. Tidaklah tiap-tiap jiwa manusia melainkan memiliki malaikat-malaikat penjaga. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dan dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki, wataraib, dan tulang dada perempuan. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas pengembaliannya. Dan pada hari itu, tatkala kemudian ditampakkan rahasia-rahasia, tidak ada bagi manusia pada hari itu memiliki kekuatan apapun. Dan juga manusia pada hari itu tidak memiliki penolong, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 1, yaitu surat At-Tariq sampai ayat 10. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya. Yuksimu ta'ala, Allah bersumpah bersama dengan langit. Panjenengan kalau melihat kalimat dalam bahasa Arab, kalimat yang digunakan untuk bersumpah ada 3. Satu diawali oleh wawu, yang kedua diawali oleh ba, yang ketiga diawali oleh ta. 3 huruf ini disebut dengan huruful qasmi, huruf untuk bersumpah. Nah, ketika kata benda diawali oleh huruf-huruf qasam, maka menjadi kasroh. Contoh,
wal-laili wasyamsi. Nah, panjenengan terus tanya, wadduha tidak? Wadduha karena harokat yang belakang harusnya wadduhayi. Cuma karena ya neke ya maksur, maka tidak diharokati. Mulanya ana sing maca untuk penekanan huruf wawu kosam ketika ketemu isim jadi kasro ditampakkan yanya. Mulanya ana sing maca wadduhai. Mulanya kan ana maca gue karena tujuannya menampakkan huruf kosamnya. Karena arti wawu yang di depan itu artinya demi. Nah, ini tugasnya untuk yaitu bersumpah. Contohnya pada kalimat ini. Wassama'i. Nek sampean maca wassama'u salah karena huruf kosam. Sampean maca wassama'a salah karena huruf kosam. Kudune i. Wal asri wassama'i wasyamsi wal laili wan najmi dan yang lain-lain. Pokoknya setiap isim ana huruf kosam jadi diwaca kasroh burine dan itu digunakan untuk bersumpah. Artinya demi. Makanya kemudian di sini disebutkan yuqsimullahu ta'ala bisyama. Allah bersumpah dengan langit. Maksudnya seperti ini. Cukup melihat langit saja itu mencukupi kok. Manusia menyadari bahwasannya Allah itu ada. Manusia menyadari Allah itu maha besar. Manusia menyadari Allah pencipta segala sesuatu yang sempurna. Dan manusia harusnya menyadari melihat langit, segala ketinggian apa saja tidak ada yang melebihi ketinggian Allah. Segala kebesaran apa saja tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Makanya kemudian Allah bersumpah wasyama, demi langit. Ini menunjukkan ajaran tauhid di mana panjenengan disuruh untuk menghubungkan hati sampean tatkala kemudian melihat langit yang tinggi. Di sana terdapat keagungan, kebesaran, kekuasaan, maha pengasih Allah dan segala-galanya. Kalimatnya wasyama, demi langit. Jadi mencukupi ya. Sampai dalam langit, masya Allah. Dunia gue, masya Allah ya. Ya, sampai pernah disebutkan dalam ayat Al-Quran, sing jenengane segala sesuatu yang di atas itu pasti ada tiang. Dan langit yang ada di atas kita tidak pernah kita temukan, yaitu tiangnya. Dan segala sesuatu apabila panjenengan melihat langit tidak ada yang retak sama sekali. Dan bangunannya cukup luas. Bangunannya seakan-akan sempurna, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya syama. Jarak antara langit dunia dengan kemudian bumi yang kita pijak 500 tahun perjalanan. Sampean mengendarai kendaraan yang cepat selama 500 tahun perjalanan baru sampai dengan ke langit sana. Ya, karena jarak antara langit dunia dengan bumi yang kita pijak di antaranya 500 tahun berjalan. Padahal langit bangunannya ada langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, nanti kemudian ada Baitul Ma'mur. Dan terus sampai arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau seandainya kita melihat segala apa yang Allah ciptakan di langit maupun di bumi, manusia seakan-akan makhluk yang hanyalah kemudian setitik kecil yang memiliki dosa yang besar. Jadi kan kalau memperhatikan segala sesuatu apa yang Allah ciptakan, itu jenisnya dari cilik tanggung jawabnya gede, dosanya gede, uripe sedela tanggung jawabnya selama-lamanya. Kan seperti itu ya. Nah, kalimat wasyama. Makanya satu kali kemudian antum-antum melihat langit, cukup kalimatnya wasyamai, demi langit. Kemudian kalau hal itu kemudian tidak mencukupi Anda untuk bertafakur dengan sempurna, kalimatnya kemudian diikuti wattariq, dan malam apabila kemudian tiba, atau apa yang datang pada malam hari. Kalimatnya seperti itu. Nah, terus sampai memperhatikan yaitu langit tatkala kemudian datang malam hari. Makanya kemudian di sini wama ja'ala fiha minal kawakib, dan di langit tersebut Allah gunakan, Allah ciptakan bintang-bintang yang bertebaran, yang memiliki cahaya terang, yang memiliki cahaya yaitu cemerlang. Makanya kemudian kalimatnya wasyama'i wattariq. Masya Allah ya. Ini menunjukkan segala kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Wah, Masya Allah, kadang dengan dalam langit terus
bintangnya akeh. Masya Allah ya. Wasyama'i wa tariq. Dunia sampai yang dalam langit seperti itu. Begitu melihat seperti itu, kesadaran akan kebesaran Allah itu ada. Lantas timbul untuk banyak mohon ampun kepada Allah dan banyak untuk kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya seperti itu. Nah, lantas walihada, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wasyama'i wa tariq, kemudian Allah berfirman wa ma adraka ma tariq, dan langsung kemudian ditafsir oleh Allah. Wa ma, dan apakah yang kamu ketahui tentang apa yang datang pada malam hari, langsung ditafsir oleh Allah an-najmu sakif, bintang-bintang yang cemerlang, bintang-bintang yang terang benderang, bintang-bintang yang senantiasa cahayanya kemudian indah dalam pandangan manusia. Kalimatnya wasyama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu sakib. Dan berikutnya qala Qatadah berkata Qatadah dan selainnya innama summiya an-najmu at-tariq, bintang kemudian disebut dengan tariq pada ayat itu. Kalimatnya kan wasyama'i wa tariq, nah at-tariq, kemudian bintang itu disebut dengan kalimat tariq di dalam penggunaan ayat Al-Quran itu maksudnya adalah innahu innama yura bil laili, karena sesungguhnya bintang itu hanya bisa dilihat di malam hari. Bulannya kalimatnya tariq karena bintang itu hanya bisa disaksikan tatkala malam hari. Wa yahtafa bin nahar, dan dia akan bersembunyi, tidak tampak tatkala kemudian malam hari, dengan segala kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bintang ya nek wengi-wengi keton, kalau awan kemudian tidak tampak.